Halo Gemini. Eh, di sini aku akan membacakan tarot temanya tentang seberapa besar cinta pasangan kalian kepada kalian. Ya, jadi kalian boleh fokuskan pada dia, pasanganmu ya, dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke, pembacaan ini harus kalian eh, bisa tanggapi dengan bijak ya. Karena kan nggak akan semuanya bisa resonate. Jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaan aku. Oke, kita mulai aja. Fokuskan pada dia, pasanganmu ya. Keep an open mind. Kenapa nih? Kamu disuruh untuk membuka pikiranmu, membuka apa ya? Opinimu. Worth waiting for. Definitely timing is work in your love life. Oke. Eh, karena di sini kamu harus mengetahui dulu atau mengendalikan dulu situasi. Karena di sini angel sedang bekerja untukmu. Atau mungkin Tuhan sedang bekerja untukmu. Masih ada campur tangan Tuhan ya dalam hubunganmu ini. Make the effort. Oh, mungkin karena dia kurang adanya aksi terhadap kamu atau ya nggak ada effort lah ya intinya dalam hubungan ini, karena dia deception, karena dia penuh dengan manipulatif atau pintar untuk menyembunyikan sesuatu, atau dia bermain tipu daya atau trik dalam hubungan kalian ini. Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya ya. Oke, The Emperor. Dia orangnya apa ya, terlalu percaya diri, ngebos banget ya, masih egonya tinggi, tapi ternyata ada sesuatu yang dia sesali. Oh, oke. Aku akan buka dulu semua tarotnya ya. Nanti baru aku satu-satu akan bacain keseluruhannya. Ada Nine of Cups, The Star, maaf ya kalau ada suara-suara berisik. Oke, ada Nine of Pentacles, Ten of Cups. Oke, so many. Ace of Swords. Oke, ya orangnya itu sifatnya ngebosi banget. Berpikir secara logika ya, rasional lah. Intinya dia egois ya, egois. Tapi mungkin karena keegoisannya ini, dia sempat merasa menyesali sesuatu
Oh, mungkin karena ya, karena keegoisannya, dia merasa kayak galau, merasa menyesali sesuatu karena kayak apapun effort yang dia berikan, sekecil apapun itu menurut kamu effort yang dia berikan, itu harus ada balasannya. Dan dia tidak mendapatkan balasan dari kamu, kayak gitu. Ya, sehingga di sini dia kayak menyesal, takut, kayak gitu. Ya intinya bosi banget, dia harus kayak pusat dunia itu harus ada pada dia. Jadi kamu itu harus harus lebih, justru kamu yang harus lebihnya effort ke dia gitu. Ya, tau gak sih kayak kayak ego banget deh gitu ya. Ego banget dia nih orangnya. Oke, okay. Mungkin sekarang dia sedang dihukum atau mendapatkan karma atas perlakuan dia terhadap kamu ya. Ya mungkin karena selama ini dia ngebosi banget, yang egois banget ya, dia sedang mendapatkan balasan atas tindakannya selama ini yang telah menyakiti kamu ya, karena tidak menghargai kamu seperti itu. Ya, dan ini aku lihat cukup besar balasannya. Ini sebenarnya buat dia agar dia itu cepat berubah ya. Karma ataupun balasan ataupun ujian yang dia dapatkan atau masalah yang dia dapatkan itu memang uh, agar dia sadar bahwa tindakan dia selama ini tuh itu terlalu egois. Banyak orang yang tersakiti olehnya karena dia mementingkan diri dia sendiri kayak gitu ya. Dan setelah dia mendapatkan masalah ini ya, dan dia sadar dia akan menjadi pribadi yang lebih baru, dia akan memulai kehidupan dia yang baru ya. Intinya dia akan berubah lah ya, baik secara emosional, mental, dan pemahaman hidup ya. Makanya di sini dia disuruh untuk open mind ya, membuka pikiran dia bahwa hidup ini enggak selalu sesuai dengan ekspektasi dia, sesuai dengan keinginan dia. No, tidak seperti itu. Ya, makanya di sini Tuhan sedang ikut campur tangannya dalam urusan kalian ini. Dia sedang diuji, dia sedang diberikan suatu masalah yang cukup besar. Karena di sini keluarnya judgment loh, bukan death ya. Jadi aku rasa ini masalah yang cukup besar untuk bisa menggamblang dia gitu ya. Eh menampar dia dengan keadaan agar dia cepat sadar gitu dan bisa menjadi pribadi yang lebih baru, lebih apa namanya, lebih baik gitu ya. Dan tapi di sini aku ngelihat dia kayak ngerasa bahwa dia masih tenang aja gitu loh ya, padahal sebenarnya ini tuh ada pelajarannya, tapi dia menganggap kayak ini nih enteng, masalah ini enteng gitu, padahal ini eh apa ya, sesuatu yang cukup besar yang untuk merubah dia, tapi dia menganggap ini kayak hal enteng kayak gitu ya. Masih ada keegoisan dalam dirinya ya. Bahkan ketika dia bertemu dengan teman-temannya, dia ya masih bisa ketawa cekakak ciki gitu ya. Terus hmm, temannya juga melihat dia masih ya bahagia-bahagia aja, padahal sebenarnya no. Ada cara Tuhan tersendiri ya untuk memberikan dia masalah agar dia cepat sadar kayak gitu. Tenang aja ya, kamu tenang aja, biarkan dia berproses terlebih dahulu ya, biar dia membuka pikirannya, hatinya ya, bahwa semua tidak hanya berpusat pada dia. Mungkin dia di sini ditipu orang atau ada suatu proyek yang apa dibatalkan ya, sehingganya berimbas pada karir dan keuangan, atau ada seseorang yang ingin berniat buruk pada dia, kayak gitu sih aku lihatnya.
Oke. Hmm, dia di sini sebenarnya juga ada niat untuk memiliki sebuah keluarga ya. Mungkin bisa dengan kamu, tapi intinya untuk sekarang itu aku rasa belum 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 dengan waktu dekat ya. Karena dia di sini sedang digamblang sama Tuhan untuk lebih sadar, lebih lebih ya untuk menjalani proses ini dulu. Tapi memang dia ada niatan untuk memiliki keluarga dengan kamu mungkin ya. Dan Ace of Swords dia memang akan dipersiapkan secara mental untuk siap berkomitmen. Tapi untuk sekarang dia sedang berproses. Ya, dalam proses itu dia akan disadarkan untuk lebih perhatian ya, tidak egois ya, terus membuka wawasan dia dan pikiran dia tentang banyak hal, tidak hanya selalu ingin berpusat pada dia aja. Kayak gitu ya, dia akan dibukakan apa ya? Apa namanya? Pikirannya lah ya untuk situasi kehidupan. Ya, kalau misalkan ingin memiliki kehidupan berkeluarga itu kan enggak hanya sebatas menikah lalu punya anak dan bahagia, tidak seperti di dongeng-dongeng ya, karena kalau sudah menikah tuh complicated. Jadi makanya dari sebelum kalian memiliki komitmen dia sudah digamblang agar dia lebih eh, apa ya, membuka wawasan, membuka pikiran dia untuk menerima segala hal. Ya, pelajaran dari Sang Pencipta, ya, menerima pelajaran dari Sang Pencipta untuk kebaikan dia sendiri, ya, dan kebaikan kalian berdua. Oke, itu aja pembacaan aku untuk kamu. Untuk zodiak yang paling kuat di sini ada Aries, ada Libra. Hmm, Oke, itu yang paling kuat energinya, tapi tidak menutup kemungkinan ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Hmm, Terus Aquarius, Libra, dan Gemini. Ya, oke. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.